Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Materinya tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dengarkan ya. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, badak berjula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, hari ini tema yang akan kita pelajari adalah ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia jika digunakan secara bijak dan benar. Pemanfaatan hewan seperti daging, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan untuk tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan juga daunnya. Contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik atau bijaksana. Yang pertama adalah melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara yang semena-mena. Misalnya, perburuan memakai kapal terawi untuk mengangkat semua jenis ikan, baik yang besar maupun ikan yang kecil. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan adalah populasi ikan yang menurun, bahkan bisa menjadi kepunahan. Karena bibit-bibit ikan yang kecil itu diambil secara langsung, sehingga tidak akan ada generasi penerusnya. Yang kedua adalah adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang bisa memicu kerusakan ekosistem di hutan. Artinya nanti di lingkungan yang ada di hutan semua populasinya ikut rusak karena adanya pertanian berpindah-pindah. Penebangan atau penggundulan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak juga merupakan contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak bijak. Akibatnya dari penggundulan hutan tersebut berkurangnya jumlah spesies hewan yang berada di dalam hutan tersebut karena mereka kehilangan makanan yang ada di hutan tersebut. Berikutnya adalah pembangunan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi dari populasi hewan dan populasi dari tumbuhan. Kenapa? Ketika pembangunan villa ataupun penginapan di pegunungan, mereka secara otomatis akan menebang hutan sembarangan, sehingga hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya akan ikut punah. Di sini ada beberapa hewan yang mengalami kepunahan. Di antaranya adalah badak berjula satu, harimau Sumatera, burung cendrawasih, komodo, gajah, orangutan, anoa, burung kasuari. Sedangkan untuk tumbuhan yang mengalami kelangkaan atau kepunahan adalah Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, buah merah. Di sini ada gambar harimau Sumatera, di mana hewan ini langka. Hewan ini ditemukan di daerah Sumatera karena jumlahnya hanya sekitar 450 sampai 500 ekor saja. Tetapi karena adanya pemanfaatan secara tidak bijak oleh manusia sehingga harimau Sumatera sangat sulit ditemukan atau punah. Orang hutan atau dari bahasa Indonesia atau Melayunya adalah manusia hutan adalah sejenis kera besar yang mempunyai lengan yang panjang dan berbulu kemerahan, kadang coklat, hidup di wilayah negara Indonesia dan Malaysia. Orang hutan mempunyai ukuran 1-1,4 meter. Untuk orang hutan jantan sekitar 2 atau 3 kali dari ukuran gorila. Orang hutan adalah hewan vertebrata. Kenapa? Karena orang hutan mempunyai tulang belakang. Orang hutan termasuk dalam hewan mamalia dan primata. Orang hutan sekarang ini merupakan binatang langka karena banyak dirusak habitatnya dan juga menjual bayi orang hutan sebagai hewan peliharaan. Badak bercula satu. Badak bercula satu ada di ujung kulon. Ini memiliki
ukuran yang lebih kecil dan lebih terang warna kulitnya dibandingkan dengan badak bercula dari wilayah lain. Badak jantan dan badak betina tidak memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Berat rata-rata badak Jawa sekitar 900 sampai 2300 kg. Hewan ini bisa hidup di alam bebas sampai usia 35 sampai 40 tahun. Panjang culanya tidak lebih dari 20 cm. Gigi yang dimiliki juga tajam dan panjang. Organ-organ tertentu badak Jawa sangat berfungsi sekali dalam melangsungkan hidupnya. Cula digunakan untuk menembangkan tumbuhan dan melindungi kepala maupun hidung ketika hewan ini menganjurkan vegetasi yang tebal. Gigi yang dimiliki berfungsi untuk bertarung dengan badak lain, sehingga menimbulkan luka yang serius. Indera penciuman dengaran badak Jawa sangat baik, namun indera penglihatannya tidak baik. Anoa, mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kedil. Anoa merupakan hewan fauna peralihan, di mana anoa mamalia tergolong dalam famili Bovidae yang tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Komodo. Komodo disebut juga dengan biawak komodo, di mana biawak ini tinggal di Pulau Komodo, Renca, Flores, Gili Motang atau Gili Dasami di Provinsi NTT, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo disebut dengan nama setempat Ora. Komodo merupakan spesies terbesar dari famili Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjangnya 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar selain biawak ini di semua geografisnya. Pelestarian makhluk hidup. Tindakan pelestarian hewan yang bisa dilakukan bisa dengan cara membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu apa sih? Nah, suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan dari jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya bisa dijadikan pembinaan terhadap habitat. Habitat itu apa? Yaitu tempat hidup. Contohnya, suaka marga satwa Waikambas di Lampung. Jenis tanaman yang ada di Taman Suaka Marga Satwa Waikambas antara lain adalah pidada, api-api, pandan, nipah gelap. Taman Nasional Waikambas mempunyai 50 jenis mamalia. Misalnya, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, siamang, tapir, anjing hutan. Ada 406 jenis burung, diantaranya bangau tongtong, bebek hutan, pecuk ular, bangus sandang lawe, sembidan biru, kuau, berbagai jenis reptil, amfibi, ikan, dan juga insekta. Kemudian berikutnya adalah cagar alam Ujung Kulon. Di cagar alam Ujung Kulon masih terdapat badak Jawa berjula 1, banteng, dan keanekaragaman burung merak. Yang ketiga adalah cagar alam Gunung Leuser di Aceh. Pada hutan Gunung Leuser tersebut terdapat khas hutan pantai dan hutan hujan tropika. Satwa yang dilindungi antara lain adalah gajah Sumatera, badak Sumatera, kucing hutan, harimau Sumatera, rengkong, orang utan, siaman, ular, kupu-kupu, burung, kambing hutan, nusa, sambar. Yang terakhir adalah cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Cagar alam di sini melindungi yaitu bunga Rafflesia raksasa atau yang bisa terkenal dengan Rafflesia arnoldi. Berikutnya adalah cagar alam Pananjung Pangandaran yang ada di Ciamis. Tumbuhan yang terdapat di cagar alam ini merupakan vegetasi hutan sekunder tua dan sisanya merupakan vegetasi hutan primer. Tumbuhan yang dominan antara lain laban, kesegel, dan marong. Di dataran rendahnya terdapat hutan tanaman yang merupakan tanaman eksotika, yaitu tanaman yang terdiri atas pohon jati, mahoni, dan komis. Yang berikutnya adalah pembuatan undang-undang perburuan, di mana pemerintah harus mengatur tentang larangan perburuan. Tujuannya supaya apa? Untuk melindungi berbagai jenis hewan karena terancam dari kepunahan. Yang ketiga adalah pemerintah harus mengupayakan untuk pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Tujuannya supaya apa? Untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan.
Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kamu paham. Jangan lupa kamu sholat 5 waktu, sholat duha dan mengaji. Sampai jumpa. Semoga kalian kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.